jejaknya itu peninggalannya itu Petra itu ya Pak Ustadz? Apa itu Bu? Gimana? Petra yang Oh di bukan Yordania. Petra, ini di Madain. Di Madain. Kalau Petra itu? Petra sana, sebelah kiri dia, di barat. Kalau Madain ke ada lagi ya? Iya, Madain dia. Jadi kaum Nabi Soleh itu di Madain, Madian, Petra sana ke atasnya lagi. Ya. Pantesan waktu itu emang guide-nya bilang bukan katanya gitu. Jadi kalau Petra itu termasuk anak cucunya Nabi Ismail itu. Bahasa Arabnya tapi kan juga memahat gunung-gunung itu ya Pak Ustadz? Iya. Tapi tidak seperti itulah, beda. Ya. Oh ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi anak-anak cucunya Nabi Ismail itu banyak yang jadi raja. Ya, saya baca sejarah tuh di Petra itu termasuk keturunannya Nabi Ismail. Ya, yang menyebar anaknya Nabi Ismail, ada yang ke Yaman, ada yang ke Oman, ke Qatar. Nyebar anak-anaknya Nabi Ismail, ada 12 anak. Jadi itu saudara aja itu. Saudara aja itu, dari Nabi Ibrahim misalnya. Baik, saya kira cukup. Ustaz, ya. Ada waktu Nabi Saleh itu berdakwah untuk kaumnya, kaum Samud itu, apakah mereka juga diceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, bahwa kalau tidak taat kepada rasul ataupun mendurhakai maupun tidak takwa kepada Allah ataupun masih menyembah berhala, maka mereka akan hancur begitu. Jadi sudah ada contoh seperti kalau kita kan ada kisah-kisah ini kita ada diceritakan oleh Rasulullah gitu ya. Ada di dalam Al-Quran. Apa mereka diceritakan oleh Nabi setelahnya begitu Pak Ustadz? Lebih dekat mereka kan masih anak cucunya Nabi Nuh dan kaumnya. Masih dekat. Jadi cerita legenda seperti itu tuh, cerita itu melegenda, mereka tahu itu cerita itu. Tapi kok tetap ya. Ya sama aja lah. Ya masyarakat kayak masyarakat Mentawai itu, ya mereka katakan itu dulu tuh tidak sampai kemari laut tuh. Jadi luas sekali daerah tuh, termakan oleh laut berapa kilo. Apa itu? Karena maksiat, mengundang bencana maksiat. Iya. Mengundang bencana. Setiap terjadi lamaran, perempuan yang dilamar boleh dibawa 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah hamil baru dinikahkan. Itu perbuatan maksiat. Sampai sekarang berlaku. Budayanya. Ya, sampai sekarang. Ya, maka orang-orang dai-dai muslimnya tuh merasa kesel ya sama pendeta-pendeta yang sudah lama di situ tidak bareng-bareng membina akhlak. Ya, kenapa ya mereka boro-boro mau membina seperti itu, mereka saja doyan. Ya maksudnya doyan apa? Kitab suci mereka begitu kok. Ya ngajarin berbuat maksiat. Ya. Jadi Ibu kalau lihat di situ ya bagaimana Nabi Hud itu berbicara kepada kaumnya bahwa kejadian Nabi Nuh dengan kita belum begitu lama. Belum begitu lama. Mereka dikaramkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah karena mereka menyembah berhala. Nah, jadi anehnya itu yang disembah oleh kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu adalah yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya dalam satu riwayat ya, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Anehnya tuh, maka Nabi Hud sangat marah sekali. Tapi yang istilahnya enggak itu diambil sebagai pelajaran. Tapi manusia ya.
Rupanya ada saja yang lolos ya. Ya, Ustaz. Manusia Pas terkadang Ustaz. pengen pengaruh ya, pengen pengaruh. Ya, terkadang demi uang. Ya misalnya, oh ini kuburannya Habib Fulan. Oh, orang datang kasih duit 10.000, wah, sampai berkarung-karung. Kemana itu duit itu diangkut? Rupanya ada yang jadi itu dipelihara seperti itu. Dari duit. Iya, dia hanya dapat duit, orang yang bawanya dapat duit juga. Yuk kita ziarah. Mau kemana? Ke Wali Songo. Waduh, berapa bis? 10 bis. Ya, Iya. satu orang bayar 1,5 juta. Ya, satu orang bayar 1,5 juta. Untuk mobilnya berapa? Misalnya 500 pulang pergi. Untuk makan segala masih setiap satu orang dapat laba misalnya 400 atau 300 kali. Jadi proyek juga. Masalah-masalah kayak gitu tuh ya. Ya, manusia. Nafsunya. Itu. Ustaz, satu lagi boleh? Boleh satu lagi, Ustaz? Silahkan. Datang tadi terlambat. Ustaz, itu kalau Nabi dan Rasul itu kan beda ya. Kalau Nabi itu dia tidak punya diberi kitab, Ustaz. Nabi itu, tapi ini masih anu ya, masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Ya, tidak satu pendapat. Jadi begini, Nabi dengan Rasul itu bedanya di mana? Nabi dapat wahyu, dapat. Nabi diperintah untuk berdakwah, diperintah. Tuh. Jadi bedanya di mana? Nabi tidak dapat syariat. Ya, yang dapat syariat itu Rasul. Jadi dengan teori seperti ini misalnya ya, Nabi Yakub, anak Nabi Ishak itu tidak bawa syariat. Ya. Syariatnya Nabi Ibrahim, tapi diperintah untuk berdakwah. Nabi Ismail tidak bawa syariat. Ya. Yang diajarkan adalah syariat Nabi Ibrahim. Ya, jadi bukan Rasul. Dengan begitu tuh. Ya, kalau definisinya begitu ya. Iya. Itu Jadi dapat kalau wahyu Rasul dari Allah itu dapat, tapi tidak dikasih syariat baru. Ya, Nabi Isa dapat syariat baru, maka disebut Rasul. Ya, jadi syariat Nabi Isa dengan syariat Nabi Musa itu berbeda. Ada yang zaman di syariatnya Nabi Musa diharamkan, syariatnya Nabi Isa dihalalkan. Ya. Gitu deh, Bu. Iya, Ustaz. Jumlahnya juga berbeda, Ustaz ya. Apanya? Jumlahnya berbeda. Jumlahnya berbeda ya. Berbeda, tapi seperti apapun berbedanya, misinya sama kan? Misinya adalah tauhid, monoteis. Ya, ajaran satu Tuhan. Intinya sama semua. Ya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Afwan. Tadi terlambat. Ya. Cukup. Bu Nini. Cukup, Ustaz. Sip.